Salam guru penggerak. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan kembali, nama saya Yohanes. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari kelas 8. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Cibeber yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya berbagi dengan Bapak Ibu mengenai demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Lalu, apa wujud dari pemikiran-pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tersebut? Wujud yang pertama adalah pembelajaran harus berpihak pada murid. Jadi pembelajaran perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang dialami oleh peserta didik. Wujud yang kedua yaitu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Memperhatikan kodrat alam artinya kita perlu mempertimbangkan minat dan bakat yang dimiliki peserta didik, termasuk juga di dalamnya identitas mereka sebagai suatu ras, suku, dan lingkungan budaya tempat mereka berasal. Sementara kodrat zaman berarti kita perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada saat masa-masa yang sedang dihadapi. Wujud yang ketiga yaitu pembentukan karakter atau budi pekerti. Artinya kita perlu menuntun agar siswa mampu mencapai pembentukan karakternya yang selaras dengan karakter-karakter pada profil pelajar Pancasila. Dan wujud yang keempat yaitu sejalan dengan nilai-nilai sosial kultural. Artinya nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat dapat diselaraskan untuk pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kita juga mengetahui bahwa terdapat 3 peran guru menurut trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang bermakna bahwa guru harus mampu menjadi teladan dan memberikan contoh positif kepada murid. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karso, yang artinya bahwa guru harus mampu membangkitkan semangat murid untuk terus belajar dan bereksplorasi. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, yang berarti bahwa guru harus mampu memberi dorongan atau memotivasi kepada murid dalam setiap kondisinya. Lalu bagaimana kontekstualisasi pemikiran KHD di sekolah? Berikut akan dipaparkan sejumlah kegiatan atau aktivitas yang merupakan wujud kontekstualisasi pemikiran KHD di sekolah, khususnya sekolah saya saat ini. Wujud kontekstualisasi yang pertama adalah program ekstrakurikuler, di mana di sini kita tahu bahwa sekolah sangat berpihak pada murid dengan cara menyediakan berbagai program ekstrakurikuler yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Wujud yang kedua yaitu pembiasaan-pembiasaan positif. Contohnya seperti kegiatan 5S ketika siswa memasuki gerbang, kemudian ada apel pagi dan apel sore, kemudian juga ada kegiatan Jumat Bersih dan Jumat Mulia. Wujud yang ketiga yaitu latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS, atau yang dalam bahasa sekolah dikenal sebagai kegiatan pembaretan. Pada kegiatan ini, siswa akan mengikuti serangkaian kegiatan yang tentunya akan mengasah kemampuan mereka dalam pembentukan karakter, khususnya karakter kepemimpinan. Dan wujud yang keempat yaitu pembelajaran yang kreatif dan inovatif, di mana saya dan rekan-rekan guru yang lain juga telah berupaya untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Contohnya yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, menggunakan games untuk mendukung pembelajaran, kemudian siswa diperkenankan untuk memilih model presentasi yang mereka inginkan, kemudian juga kegiatan-kegiatan pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas, tetapi juga dapat dilakukan di luar kelas. Namun dalam implementasi pemikiran-pemikiran KHD tersebut, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Tantangan yang pertama yaitu tingkat partisipasi dan motivasi murid dalam mengikuti program yang sekolah sediakan masih cukup rendah. Yang kedua, pemahaman guru yang masih belum komprehensif mengenai implementasi pemikiran KHD, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan. Di antaranya yaitu
Melakukan survei awal untuk mengetahui harapan murid terhadap program sekolah. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran atau program yang lebih bervariasi dan tentunya menyenangkan. Yang ketiga, menebalkan pemahaman guru mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, atau webinar yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan komunitas belajar. Begitulah sedikit demonstrasi kontekstual yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Mari kita bergerak mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun mereka mencapai kekuatan kodratnya. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, salam guru penggerak.